Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alexander Ibrahim Ahmad Rahmatullah, dan kali ini saya akan membahas modul 2 dari MTCNA, yaitu networking model. Oke, kita bahas dulu konsep dari networking model. Sebelum kita membahas konsep dari networking model, kita bahas konsep dari jaringan komputer terlebih dahulu. Jadi, jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi seperti perangkat jaringan atau perangkat klien yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Lalu untuk terjalinnya proses bertukar data, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Jadi, gunanya networking model ini adalah untuk menghubungkan satu vendor dengan vendor lain yang berbeda jaringan dan juga berbeda aturan, dan agar satu vendor bisa berkomunikasi dengan vendor lain harus menggunakan aturan yang sama, yaitu networking model, karena networking model ini sifatnya open standard. Lalu saat ini open standard networking model hanya tersedia dan terkenal cuma dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Oke, jadi OSI model ini diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO. Lalu TCP/IP model ini diciptakan oleh US Department of Defense atau DoD. Oke, jadi sebelum networking model ada, setiap vendor memiliki networking model atau aturannya masing-masing. Dan untuk bisa saling berkomunikasi dengan vendor lain untuk membangun jaringan yang besar, maka akan sulit dilakukan karena aturan atau networking modelnya berbeda-beda. Lalu setelah networking model muncul atau ada, setiap vendor jadi bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan networking model yang sama seperti TCP/IP model atau OSI model. Oke, jadi TCP/IP model itu merupakan salah satu jenis networking model saat ini yang sering digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan protokol agar antar komputer, terutama yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Lalu untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil yang disebut sebagai layer. Lalu secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers, namun penerapan dalam jaringan di dunia nyata, TCP/IP model itu lebih mudah dibagi menjadi 5 layers. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada TCP/IP yang dalam bentuk dokumentasi yang terdiri dari 4 layers, yaitu application, transport, internet, dan link. Lalu di sini ada TCP/IP yang diterapkan dalam real networks, yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Oke, kita masuk pada layer pertama, yaitu application layer. Jadi application layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, yang fungsinya ini mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Lalu di sini ada contoh gambar ketika kita mengakses website dengan HTTP di web server, lalu web server membalas atau menjawab dengan informasi yang sesuai dengan website yang kita akses.
Lalu di sini ada TCP/IP Transport Layer. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan service ke application layer atau transfer data. Lalu untuk transport layer ini terdiri dari dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Lalu pada protokol TCP ini lebih andal dan biasanya digunakan untuk IP karena support error checking. Lalu pada protokol UDP ini lebih cepat dan biasanya digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Lalu salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP/IP itu adalah error recovery mechanism. Oke, di sini ada gambaran dari TCP/IP transport layer. Oke, berikutnya ada TCP/IP network layer. Jadi network layer ini hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan pada IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang fungsinya ini untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Lalu setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Oke, pertama addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer agar suatu perangkat bisa saling berkomunikasi dengan perangkat lain. Lalu yang kedua ada routing, yaitu salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Biasanya routing ini ada di perangkat router yang fungsinya itu adalah mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Lalu di sini ada gambar, yaitu komputer 1 dan komputer 2 yang saling berkomunikasi, dan komputer 1 dan komputer 2 memiliki IP address-nya masing-masing. Lalu di sini juga ada gambar proses mencari rute tercepat untuk sampai tujuan atau routing. Oke, berikutnya TCP/IP data link layer atau physical layer. Jadi data link layer ini mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism yang hanya mendeteksi error tanpa recovery. Lalu addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Lalu physical layer itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Jadi physical layer ini mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi physical layer ini mendefinisikan media apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Contoh media yang digunakan seperti di gambar ini adalah menggunakan media wired atau kabel, dan media yang digunakan pada physical layer ini biasanya dalam berbentuk wired atau kabel dan juga wireless atau nirkabel. Oke, berikutnya ada encapsulation dan decapsulation. Jadi encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Lalu di sini ada gambaran dari proses encapsulation dan decapsulation. Lalu di sini juga ada pesan dari nama pesan dari TCP/IP. Contoh pada application layer itu nama pesannya yaitu data. Lalu transport layer itu terdiri dari data dan TCP header dan nama pesannya yaitu segmen. Lalu network layer terdiri dari data, TCP header, dan IP yang dinamai dengan IP paket. Lalu di sini juga ada data link layer yang terdiri dari data, TCP header, IP, data link header,
dan data link Tyler yang disebut sebagai frame. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan konsep dari OSI model. Jadi OSI model ini salah satu dari networking model yang sudah ada sebelum TCP/IP ada. Oke, jadi untuk saat ini model yang sering digunakan itu hanyalah TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP itu lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer ini biasa dipelajari karena mudah dipahami. Lalu sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking model masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 layer model. Oke, berikutnya ada OSI model layers. Jadi terdapat 7 lapisan layers pada model OSI. Yang pertama yaitu application layer, lalu kedua presentation layer, ketiga session layer, keempat transport layer, kelima network layer, keenam data link layer, ketujuh physical layer. Oke, di sini ada perbedaan antara OSI model dan juga TCP/IP model. Pada TCP/IP model itu terdiri dari 5 layer, sedangkan OSI model terdiri dari 7 layer. Dan di sini ada nama pesan dari TCP/IP pada setiap layernya seperti segmen, IP paket, frame, dan bit. Lalu pada OSI model memiliki nama pesan di setiap layernya seperti pada application, yaitu L7 PDU, L6 PDU, L5 PDU, L4 PDU, L3 PDU, L2 PDU, dan yang terakhir yaitu bit. Oke, sekian dari pembahasan saya di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.